Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Apakah kalian baik-baik saja? Di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang BMC kami, yakni membahas tentang olahan keripik pisang atau kami sebut keris pisang. Nah, tetapi sebelum lanjut membahas tentang BMC kami, mari kita ketahui secara singkat apa itu BMC dan tujuannya. BMC atau Business Model Canvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah untuk memetakan langkah-langkah dalam menjalankan ide bisnis tersebut. Dan tujuannya adalah memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita, memperoleh pemahaman bersama, dan membantu tim kita untuk lebih fokus dalam menjalankan ide bisnis kita. Mari kita membahas BMC kami tentang olahan keripik pisang atau yang kami sebut keris pisang. Yang pertama di kolom pertama, customer segment atau target pasar kami. Nah, di sini kami menargetkan yang pertama itu keluarga dan kerabat, yang kedua mahasiswa dan pelajar, yang ketiga anak-anak, yang keempat orang yang butuh oleh-oleh di perjalanan. Sebenarnya kami menargetkan secara menyeluruh, artinya setiap orang bisa merasakan dan mendapatkan olahan produk kami ini. Yang penting orang tersebut suka nyemil-nyemil, sehat dan tentunya enak. Yang kedua yakni value proposition atau solusi yang diberikan dari produk kami atau keunggulan dari produk kami untuk ditawarkan kepada customer. Yang pertama yakni keripik pisang kami ini sehat dan tentunya enak dengan mengunggulkan kualitas. Yang kedua, keripik pisang kami ini dikemas dengan higienis dan menarik. Nah, ketika kita bawa untuk oleh-oleh atau buat tangan kita, orang yang menerima pun merasa senang karena kualitas dan kemasan dari produk kami ini sangatlah menarik dan bagus. Yang ketiga yakni terdapat banyak sekali varian rasa yang ditawarkan seperti rasa coklat, susu keju dan lain sebagainya supaya customer kami tidak merasakan bosan. Yang keempat yakni mudah didapat. Kenapa? Karena kami menjualnya di berbagai macam retail bermacam-macam dan mudah didapatkan. Yang kelima yakni tentunya kehalalan dan kebersihan dari produk kami sangat kami pentingkan sekali. Di kolom ketiga yakni channel atau media yang paling tepat untuk mengkomunikasikan atau mendistribusikan produk kami. Yang pertama kami akan melalui media sosial kami. Yang kedua, aplikasi dan website kami yang telah kami buat. Yang ketiga yakni dari e-commerce yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, promosi di pameran makanan olahan rumah yang diselenggarakan pemerintah. Nah, karena di sini banyak event-event yang akan dibuat pemerintah untuk memajukan usaha-usaha kecil dari masyarakat. Yang ketiga yakni customer relationship atau cara berinteraksi dengan konsumen. Di sini kami menggunakan sosial media kami dan yang kedua yakni aplikasi dan website resmi kami. Kita lanjut ke kolom kelima. Nah, disinilah mari kita tentukan dari mana saja bisnis kita ini akan memperoleh keuntungan. Di sini kami akan mendapatkan keuntungan apabila penjualan dari setiap bungkus keripik pisang yang berhasil terjual.
Yang keenam yakni key resource atau apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis kita ini. Yang pertama adalah peralatan pembuatan keripik pisang tentunya. Yang kedua yakni pegawai. Yang ketiga alat pengemasan yang baik dan tentunya higienis dan terhindar dari yang namanya pengawet. Kita lanjut ke kolom ke-7 yakni key activities atau kita tentukan apa saja kegiatan yang utama yang harus kita lakukan supaya ide bisnis kita ini berjalan sesuai rencana. Yang pertama yakni pengelolaan keripik pisang, yang kedua pemasaran, yang ketiga desain kemasan, yang keempat pemeliharaan kebersihan. Kita lanjut ke kolom ke-8, key partner atau kita tentukan siapa supplier dan partner dalam bisnis kita ini. Yang pertama yakni kami menentukan supplier pisang yang berkualitas. Nah, di sini kami memanfaatkan petani-petani atau pekebun-pekebun pohon pisang yang berkualitas yang nantinya akan menjadi supplier di bisnis kami ini. Yang kedua yakni GoFood apabila ada yang memesan makanan yang terdekat. Yang ketiga yakni BUMDes atau badan usaha milik desa. Nah, di sini kami mengandalkan ini karena mereka nantinya akan membantu fasilitas dan pemasaran kami. Yang keempat yakni tim ekspedisi seperti JNT, JNE dan lain-lain. Nah, dan yang terakhir yakni core struktur atau kita akan menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan ide bisnis ini. Yakni yang pertama yakni pembelian bahan baku sudah pasti. Yang kedua biaya pengolahan pengemasan. Yang ketiga yaitu gaji karyawan. Yang keempat yakni biaya pemasaran, promosi, dan operasional toko. Nah, begitulah BMC dari kami yang membahas tentang olahan pisang atau yang kami sebut dengan keris pisang. Sekian dari kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar bisnis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.